tulang itu menahan beban yang lebih, akhirnya bisa menekan saraf. Lihat, oh iya ya, Masya Allah, tegar nih ya. Nah, berapa kali Pak dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan, penyehat tradisional dan owner dari Panti Sehat Yanmu. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai apa itu yang disebut dengan saraf kejepit ya, yang biasa disebut di dunia medis dengan sebutan HNP, hernia nucleus pulposus. Sebelum nanti kita melanjutkan pembahasan kita terhadap apa itu saraf kejepit, gejala-gejalanya, penyebabnya, dan bagaimana cara mengobatinya, silahkan diklik dulu tombol subscribe kami supaya membantu kami untuk lebih semangat lagi berbagi tip-tip kesehatan pada konten-konten kami. Oke, kalau sudah, kita langsung saja membahas mengenai saraf kejepit atau yang disebut dengan HNP tadi ya. Apa itu saraf kejepit? Jadi saraf kejepit itu dimana terjadinya tekanan pada saraf pada jaringannya yang disebabkan oleh tekanan otot ataupun tulang yang ada di sekitarnya. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja, baik di usia remaja, pada usia dewasa, maupun bagi orang-orang yang sudah beranjak usia tua gitu ya. Kemudian saraf kejepit ini itu biasanya terjadi pada bagian-bagian yang sering melakukan gerakan. Contohnya pada tengkuk leher ya, pada tengkuk leher bagian bawah, ataupun pada bagian pinggang, pada sendi bahu, ataupun pada setiap sendi-sendi yang lainnya seperti pergelangan ataupun engkel kaki gitu ya. Nah, hal ini ketika kita semuanya terkena ataupun mengalami saraf kejepit ini, itu akan timbul rasa nyeri yang luar biasa ya, kesemutan, kebas, bahkan sampai bisa menyebabkan mati rasa dan lumpuh ya. Karena apabila terjadi saraf kejepit ini berkepanjangan, itu akan menyebabkan pelemahan pada otot-otot bagian tertentu. Misalnya ketika kita terkena saraf kejepit pada bagian pinggang, itu bisa menyebabkan pelemahan otot kaki ketika kita melakukan aktivitas tertentu seperti jalan, berdiri gitu ya. Ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Maka dari itu perlu pada kesempatan kali ini kita akan bahas siapa yang sering terkena saraf kejepit ini. Apakah hanya bagi orang tua? Tidak ya. Jadi siapa saja yang sering melakukan kegiatan, selalu melakukan aktivitas, bisa terjadi saraf kejepit ini. Kemudian kita ringkas beberapa penyebab yang bisa menyebabkan saraf kejepit, yaitu adalah gerakan yang sering kita lakukan dengan berulang-ulang ya. Contohnya ini kita bisa lihat pada teman-teman kita yang bekerja pada sebuah PT gitu ya, ada pabrik gitu ya, yang kerjaannya mungkin pada satu bagian itu kerjanya setiap hari melakukan seperti itu, terus dilakukan berulang-ulang gitu ya. Itu akan menyebabkan tegangnya otot yang bisa menyebabkan juga tertekannya saraf pada bagian tertentu. Kemudian juga kegiatan yang dilakukan terlalu lama. Seperti contohnya kita ambil contoh seorang sopir ya, yang sopir itu tidak mungkin dia itu berdiri, tentunya duduk gitu ya. Bahkan dia lakukan tidak hanya 1 jam 2 jam, mungkin lebih dari 3 jam, dan itu dilakukan berhari-hari. Ini rawan sekali bagi teman-teman yang sering duduknya lama, itu saraf pada bagian pinggang gitu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi ya yang menyebabkan
saraf ini obesitas. Apa itu obesitas? Yaitu kegemukan. Jadi teman-teman hati-hati menjaga kondisi badan ya, jangan terlalu gemuk ya, karena ketika berat badan itu terlalu melebihi normalnya, itu akan membuat sendi-sendi ataupun pada bagian ruas-ruas tulang itu menahan beban yang lebih, akhirnya bisa menekan saraf-saraf pada area tersebut ya. Kemudian yang terakhir, gejala yang bisa ataupun penyebab yang bisa menyebabkan saraf kejepit yaitu adalah insiden ya, ataupun cedera. Contohnya mungkin kecelakaan, terkena benturan, ataupun mungkin tulang yang patah sehingga tulangnya bergeser, yang bisa menekan saraf pada area tulang tersebut. Nah, lantas bagaimana nih teman-teman sekalian ketika kita sudah menjadi korban saraf kejepit ya? Karena saraf kejepit ini akan bisa menimbulkan efek yang luar biasa, seperti nyeri yang sangat dahsyat gitu ya, nyeri yang sangat dahsyat. Kemudian adalah kesemutan ya, kebas, mati rasa gitu ya. Berikutnya tadi adalah melemahnya otot pada bagian yang terserang dari saraf kejepit tadi. Yang terakhir ini bisa menyebabkan kelumpuhan ya. Ketika melemahnya otot, kemudian hilangnya sensasi perasa, ini juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari yang namanya kelumpuhan ya. Karena kehidupan kita ini masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan gitu teman-teman sekalian. Nah, lantas bagaimana ketika kita sudah menjadi korban? Apakah pengobatannya harus dioperasi? Ini banyak sekali ya. Saudara-saudara kita beranggapan kalau saraf kejepit itu mau tidak mau harus dioperasi, jalan satu-satunya. Memang betul ada beberapa tipe saraf kejepit ini yang memang harus membutuhkan operasi, tapi itu adalah tindakan paling akhir ketika memang saraf ini sudah rusak gitu ya, sudah rusak ataupun sudah putus gitu ya. Tapi ketika saraf ini hanya terjepit, bahkan kerusakannya belum terlalu parah, itu kita bisa lakukan dengan berbagai pengobatan, contohnya dengan pengobatan terapi herbal ataupun cukup dengan stretching kecil yang bisa kita lakukan secara mandiri. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana ketika kita ataupun kita melihat saudara-saudara kita yang sudah terlanjur menjadi korban saraf kejepit? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah menjadi korban. Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi obat anti nyeri teman-teman sekalian. Mungkin bisa minta resep dari dokter ataupun bisa beli di apotek. Akan tetapi perlu diketahui, anti nyeri ini bukan sebagai obat, hanya sebagai pereda saja ataupun penghambat yang bisa mengurangi rasa nyeri yang diakibatkan oleh HNP atau saraf kejepit tadi. Ya, tentunya ketika kita mengkonsumsi terus, ini juga akan menimbulkan efek yang kurang bagus pada tubuh kita. Nah, ini hanya untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara terapi teman-teman ya. Nah, terapi ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun kita bisa minta bantu kepada para ahli terapi ya, apabila kita sudah tidak mampu melakukan dengan cara mandiri gitu ya. Bisa dengan totok saraf, refleksi ataupun dengan pijat gitu ya. Ini mungkin kita serahkan kepada ahli terapi, mereka yang memahami anatomi saraf, otot dan tulang gitu. Kemudian apalagi ya, kita bisa juga melakukan dengan tindakan terapi herbal teman-teman sekalian, dengan mengonsumsi obat-obat herbal ini untuk mengurangi atau bisa merelaksasi otot yang membuat saraf ini terjepit. Contohnya dengan mengkonsumsi jahe ataupun serai ya, kita seduh, ini akan membantu pengenduran otot-otot yang tegang tadi teman-teman. Akan tetapi teman-teman, apabila saraf kejepit ini diakibatkan oleh tulang,
Nah ini teman-teman, tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan harus mereposisi tulang terlebih dahulu. Jadi tulang itu kita harus posisikan pada susunannya kembali sehingga tidak menjepit ataupun menekan saraf di areanya tersebut. Tidak mungkin kita bisa obati dengan herbal kalau saraf ini diakibatkan oleh cedera tulang. Ya. Teman-teman itu tadi, jadi ada 3 cara ya. Nah itu bisa dilakukan ketika saraf kejepit ini kalau kita anggap masih stadion 1, 2, 3 ya. Tapi kalau sudah masuk stadion 4, ini betul-betul sarafnya sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki, maka teman-teman kita sarankan untuk melakukan tindak operasi ya. Karena hanya dengan bedah mungkin bisa membantu kita. Ya, alam bisawab. Semuanya ini hanya sebagai lantaran ya, Allah lah yang akan memberi sembuhan kepada kita teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, ketika kita sering ya ini misalkan nyeri pada punggung ataupun pinggang, apakah itu sudah pasti saraf kejepit atau tidak? Jadi sini teman-teman, ciri-cirinya saraf kejepit atau HNP itu rasanya tidak bisa kita tunjuk pada satu titik ya, rasanya itu karena akan menjalar. Misalnya kita pada bagian punggung sini ya, itu saya akan menjalar sampai kepada kepala bagian belakang ataupun pada punggung bawah gitu ya, ataupun pada pinggang juga seperti sama. Akan tetapi ketika raha nyerinya itu pada satu titik, nah, kemudian itu bukan saraf kejepit ya, bukan saraf kejepit atau mungkin cedera pada tulangnya seperti itu teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, itu tadi yang kita bisa bagikan pengalaman pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan selalu membagikan tip-tip ataupun pengetahuan mengenai kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan khawatir bagi teman-teman semuanya yang sudah menjadi korban. Selagi Anda semuanya mau bergerak, mau berusaha, pasti kesembuhan itu ada. Tidak ada sebuah penyakit kecuali Allah sudah menyediakan obatnya. Oke, salam sehat dari saya Sofyan Anwar dari Panti Sehat Yanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.